aturan BPJS itu sangat rigid ya Mbak ya. Dan kalau diikuti itu sebenarnya sangat mudah sekali. Oke. Gitu, cuma seringkali di bawah itu informasinya kurang lengkap. Mereka yang menerima upah dan terdaftar di Disnaker Kota Surabaya itu seharusnya ditanggung oleh perusahaan. Itu banyak stigma di masyarakat karena BPJS kan gratis, terus pelayanannya gitu. jelek gitu ya. Dibedakan sebenarnya sih enggak, yang bedanya kan cuma kelas kamarnya saja. Jadi setiap orang sakit tidak harus langsung ke dokter spesialis. Yes, betul. Dan di puskesmas pun alat-alat kita sudah sediakan untuk memang standar dokter umum ya. Nanti kalau memang dokter umumnya bilang harus CT scan, harus MRI, baru dirujuk ke rumah sakit. Gitu. Halo Pak Willy. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, tambah fresh. Iya, harus tuh. Ini Sinta mau ngucapin terima kasih buat Pak William Wirakusuma, STMSC, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya yang sudah meluangkan waktu untuk Dewan Persambatan Radio Susana. Kalau ketemu Pak Willy tuh biasanya pengen sepil-sepil alias pengen sambat-sambat tentang yang viral-viral gitu ya. Monggo silakan, apalagi emak-emak gitu. Iya dong, salah satunya itu tentang BPJS ini Pak. Wah ya. Aturan BPJS kesehatan ini loh, kan lagi ruame tuh di sosial media, ya toh. Nah di tengah hingar-bingarnya pemberitaan tentang BPJS di sosial media ini, menurut Pak Willy apakah aturan BPJS kesehatan yang berlaku saat ini itu sudah berpihak kepada kepentingan masyarakat? Jadi sebenarnya aturan BPJS itu sangat rigid ya Mbak ya, dan kalau diikuti itu sebenarnya sangat mudah sekali. Oke. Gitu, cuma seringkali di bawah itu informasinya kurang lengkap. Gitu ya, misalnya tentang kepesertaan aja. Kepesertaan itu ada 3 jenis. Oke. Yang pertama PBBU, peserta bukan menerima upah. Jadi pekerja-pekerja informal gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah PPU, pekerja penerima upah. Itu adalah mereka pekerja yang menerima upah dan terdaftar di Disperinaker Kota. Dan yang ketiga mandiri. Nah yang PBBU itu biasanya dibayari oleh pemerintah Kota Surabaya. Oh. Jadi gratis dan itu kelas 3 saja. Oke. Kemudian yang seringkali tidak terinformasikan adalah peserta penerima upah PPU. Mereka yang menerima upah dan terdaftar di Disnaker Kota Surabaya itu seharusnya ditanggung oleh perusahaan. Harusnya begitu. Betul. Jadi ditanggung oleh perusahaan, tarifnya adalah 5% dari gaji. Dan yang 4% ditanggung perusahaan, 1% ditanggung oleh penerima upah atau pekerjanya. Nah lebih enaknya gini lagi, kalau gajinya di atas 4 juta, itu nanti langsung dapatnya kelas 1 Mbak. Oh otomatis. Otomatis, karena peraturannya begitu. Kemudian kalau di bawah 4 juta, masuknya kelas 2. Oke. Jadi PPU itu tidak akan masuk di kelas 3. Nah ini informasi seperti itu yang masih kurang. Gitu ya, jadi mereka masih kebingungan. Kemudian yang ketiga, yang pekerja mandiri bisa milih, peserta mandiri bisa milih antara kelas 1, 2 atau 3 sesuai dengan kemampuan. Yes. Nah sebenarnya kalau mereka yang sudah terdaftar di Disnaker dan didaftarkan oleh perusahaan ke BPJS Kesehatan itu manfaatnya lebih banyak lagi gitu ya. Karena mereka langsung masuk di kelas 2. Oke. Dan tarif 5% dari gaji itu sudah untuk satu keluarga Mbak. Oh, jadi berapapun itu anggota keluarga yang di dalam satu kakak? Pokoknya dalam satu kakak yang ditanggung adalah istri dan 3 orang anak. Oke, berarti 5 ya? 5 anggota ya? Dan di bawah umur 21 gitu ya. Oke. Karena enak bayar 5% dari UMR, misalnya UMR Surabaya 5 juta sekian, berarti 5%-nya kan cuma 250.000. Iya. Sudah dapat orang 5 dan kelas 2. Dan kelas 2. Padahal kelas 2 itu tarif normalnya kalau mandiri kan 75.000. Per orang? Per orang. Kalau kali 5 kan 300 sekian ya. Iya. Padahal perusahaan cuma bayari cuma 250.000. Oke. Itu jadi lebih. Nah, sebenarnya itu yang harus dilakukan dari pertama kali awal. Itu jadi untuk pelayanan kita lihat juga sudah oke di Kota Surabaya. Baik. Nah, untuk yang pekerja informal tadi Pak, seperti misalkan nih banyak kan teman-teman kita yang kerjanya tuh freelance. Bagaimana? Nah itu bisa milih. Mereka kalau dalam desil 1 sampai desil 5 atau pramiskin dan miskin bisa mengajukan ke pemerintah kota untuk dibayari oleh pemerintah kota. Oh bisa. Bisa. Seperti itu. Asal alamat KTP dan domisili sama ya. Oke. Itu. Atau ya milih tadi bisa bayar mandiri, mungkin mengambil kelas 3 atau
kelas 2 atau kelas 1. Ini Sinta pernah ketemu sama teman-teman seniman Kota Surabaya. Iya. Ini mereka itu ngerasa terus gimana nih nasibnya kita? Kan kalau seniman itu kan ya kadang ada, kadang kagak gitu betul. kan ya Pak. Iya. Kalau mungkin aja bayar mandiri, ya mungkin aja ya pas waktu ada job-joban banyak happy tuh. Iya, Kalau iya. pas enggak tuh. Nah, itu dilihat dulu desilnya dari desil 1 sampai desil 5 ya. Jadi kalau mereka memang masuk di situ bisa mengajukan untuk dibayari oleh pemerintah Kota Surabaya. Oke. Dengan APBD Kota Surabaya. Oh bisa. Kalau enggak ya memang harus menyisihkan ya Pak ya, karena BPJS ambil aja kelas yang paling rendah di Rp35.000. Oke. Kalau menurutnya Pak William sendiri itu sebenarnya iuran BPJS itu terlalu mahal atau bagaimana sih? Kalau saya ngomong murah banget Pak. Sebenarnya kalau dibandingkan sama Betul. yang lain-lain gitu. Ya, dibandingkan dari asuransi swasta Ya, sangat asuransi murah, swasta, benar. sangat murah sekali. Dan kalau standar internasional sebenarnya itu 14% dari gaji. Jadi Berarti jauh tuh di bawah standar. jauh di bawah standar internasional. Tetapi pemerintah Indonesia, Pak Jokowi dulu waktu periodenya dia kan sudah membuat program ini dan ada subsidi buat BPJS. Karena ini sistemnya kan gotong royong Mbak ya. Yes. Jadi yang mampu bayari yang tidak mampu gitu. Betul sekali. Nah itu untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah kan, tapi tetap aja mungkin aja merasa kesulitan gitu Pak. Untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah. Yang berpenghasilan rendah mereka bisa mengajukan ke pemerintah Kota Surabaya Mbak. Gitu ya. Pengajuannya lewat Ke kelurahan. kelurahan. Iya. Oh seperti ketika ngurus desil itu ya Betul. berarti ya. Jadi kalau desilnya sudah masuk ya langsung minta gratis saja. Oke, nah kalau misalkan gratis, ini kan BPJS juga masih ada banyak sekali dinamikanya seperti Tuh, itu ya Pak Willy iya, ya. iya. Ini persoalan masyarakat yang kadang itu aku kok ngerasa mungkin karena izin BPJS nih jadinya dipersulit gitu. Kalau menurut Pak Willy bagaimana? Iya, itu banyak stigma di masyarakat karena BPJS kan gratis. Yes, Terus mungkin pelayanannya gitu. jelek gitu ya. Dibedakan sebenarnya sih enggak, yang bedanya kan cuma kelas kamarnya saja. Iya. Kalau pakai BPJS yang PBBU atau yang gratis, saya sarankan warga itu untuk ke puskesmas saja atau ke rumah sakit milik pemerintah Kota Surabaya. Kenapa begitu Pak? Karena layanannya benar-benar kita pantau gitu ya. Oh. Dari DPRD Kota Surabaya kita selalu pantau supaya mereka yang tidak punya ini justru mendapatkan layanan yang bagus. Dan selama ini kalau kita lihat di 3 rumah sakit yang ada juga sudah oke sih menurut kami. Rumah sakit mana aja itu? Itu rumah sakit BDH, Bakti Dharma Husada di barat. Kemudian ada rumah sakit Suwandi dan rumah sakit Eka Candrarini di timur, di Mer. Oke. Jadi mungkin teman-teman bisa memilih gitu ya. Betul. Mungkin lebih oke kalau ke puskesmas aja. Kalau mungkin aja belum parah. Betul. Mungkin bisa ke puskesmas aja dulu. Dan zaman now itu sudah dipermudah sekali kan. Iya. Kita daftarnya cuma lewat online. Gak perlu ngantri. Kalau zaman dulu Iya, tuh iya. katanya aku tuh mesti ngantri di puskesmas. Dari pagi. Mungkin abis subuh gitu katanya Iya, gitu Pak. iya. Kalau sekarang sudah dipermudah Pak. Jadi warga bisa yang gratis itu ke puskesmas nanti pakai online. Di situ sudah muncul jam berapa hadirnya. Oh. Ya sesuai jamnya aja, nggak usah kesusu. Iya. Tapi ya jangan telat gitu ya. Nah. Kalau telat nanti dilewati Oh, kalau urutan berikutnya. langsung auto di skip gitu? Iya, auto skip. Oh, Ya, oke. harus antrian lagi. Karena kan kasihan yang mereka sudah punya jadwal, nanti jadinya mundur kan tidak baik juga. Iya. Itu kalau mungkin aja yang anak-anak kekinian yang udah paham tentang Iya, iya. tentang apa ya online gitulah Iya, Pak. iya. Tapi kan banyak juga para lansia nih yang aku tuh nggak bisa online. Nah. Lalu bagaimana? Ya kalau lansia sekarang sudah kita buat, mungkin pertama kali harus ke puskesmas ya Mbak ya. Setelah periksa pertama, kalau harus periksa lanjutan berikutnya bisa langsung daftar di situ langsung aja. Misalnya jadwalnya minggu depan lagi ya. Iya. Langsung daftar di situ, minta dibantu. Jadi di puskesmas itu ada monitornya, touchscreen. Gampang, tinggal mencet, minta tanggal berapa, jam berapa, nanti sudah terdaftar untuk minggu depannya lagi. Dan biasanya para petugas di puskesmas itu kalau lansia sangat membantu. Betul, betul. Setahu Sinta gitu Iya. ya teman-teman ya. Jadi ini kalau aturan ataupun kebijakan sudah oke ya Pak. Tidak Iya. yang terlalu memberatkan Iya, bagi warga gitu Betul. ya. Seperti itu. Tapi mungkin aja masih ada nih Pak. Aturan yang mungkin kayaknya ini masih kurang berpihak pada warga deh gitu. Betul. Jadi anggapannya memang di bawah adalah kurang berpihak karena tidak semua penyakit bisa langsung ke rumah sakit.
Jadi contoh misalnya batuk pilek. Iya. Ya, Kadang aduh batuk pilek udah kayak yang parah banget iya gitu ya. sudah sumber-sumber gitu ya. Merasa Aduh badan sudah panas sakit banget gitu. Itu bisa ditanganinya di puskesmas. Jadi kalau saya sarankan warga sakit apapun pertama kali ke puskesmas dulu saja. Oke. Nanti kalau parah nanti kan puskesmas bisa merujuk, melihat, memeriksa ke tingkat keparahannya. Apakah perlu sampai ke rumah sakit. Oke. Daripada langsung ke rumah sakit, ternyata harus kembali ke puskesmas lagi minta rujukan. Nah, Ini kan bolak-balik. iya mungkin banyak juga ini Betul. Sobat Susana yang belum tahu ya, kalau Iya. awal sakit itu ke puskesmas aja dulu gitu. Dan puskesmas sekarang kan banyak sekali di Banyak sekali di daerah Surabaya. pemukiman warga juga ya. Ya, kita sudah punya 63 puskesmas. Wow. Dan Di kita Surabaya. akan nambah lagi ya. Oke, jadi di puskesmas dulu aja. Kalau mungkin ngerasa sakit gak enak badan, jangan langsung ke rumah sakit gede. Betul, ya. Karena kebanyakan itu, Sobat Susana juga pernah ada yang cerita sama Sinta. Tapi kan kalau di rumah sakit gede itu alatnya lebih lengkap Mbak Sinta gitu merasanya Pak. Jadi sekalian aja gitu. Kalian ya. Ya, ini stigma atau mindset yang harus dirubah. Jadi setiap orang sakit tidak harus langsung ke dokter spesialis. Yes, betul. Dan di puskesmas pun alat-alat kita sudah sediakan untuk memang standar dokter umum ya. Nanti kalau memang dokter umumnya bilang oh harus CT scan, harus MRI baru dirujuk ke rumah sakit, gitu. Supaya enggak numpuk di rumah sakit semua antriannya. Iya. Karena kalau langsung ke rumah sakit antriannya lama dan lain-lain. Karena mereka yang memang harus rutin rawat jalan dan perlu dokter spesialis sudah daftar sejak awal. Oh iya. Iya. Kan banyak juga itu Sobat Susana yang setiap bulan katanya mesti kontrol. Dan Betul. itu kalau kontrol kan harus di rumah sakit. Jadi yang mungkin aja ngerasa batuk pilek aja ke puskesmas aja Betul. deh gitu ya. Oke, sejauh mana nih Pak Willy DPRD melakukan pengawasan terhadap rumah sakit dan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada peserta BPJS? Ya kami yang pasti setiap trimester itu mengadakan rapat untuk pemantauan, untuk pengawasan. Dan kami semua yang di Komisi D itu sering turun Mbak. Jadi kami sering melihat ke puskesmas, sering ke rumah sakit, melihat pelayanannya di sana seperti apa gitu ya. Dan kita lihat juga sudah mulai berkembang lebih baik karena dengan sistem informasi yang ada sudah dikembangkan. Jadi memudahkan warga untuk mendaftar, mencari informasi lebih gampang lagi. Oke, tapi tetap aja Pak, biasanya tuh ada aja kan keluhannya para netizen ini loh. Oh Iya, no, iya. sambatannya heran deh. Itu terus gimana nih? Ya monggo bisa disampaikan langsung ke kami di Komisi D. Oke, Ya di Instagram kita, di sosial media juga boleh ya. terbuka. Bisa ditanyakan langsung, kita akan respon. Oke, jadi bisa teman-teman langsung aja ke Instagramnya Komisi D. Bisa ke Instagramnya Pak Willy Betul. juga gitu ya. Supaya ini juga kan sepertinya adminnya gercep nih kalau adminnya Pak Willy Iya. nih. Kan kadang-kala banyak banget tuh komenan antriannya itu loh panjang. Udah bisa lewat online, ya kan. Terus pembatasan layanannya ini administrasinya kok kayaknya aduh ribet banget Ruwet ini gitu ya. gitu. Kan seringkali Betul. teman-teman itu apa ya kayak overthinking gitu loh Pak. Betul, Udahlah sakit overthinking pula Iya. ya kan. Tambah sakit nanti. Nah itu dia. Lalu bagaimana ini DPRD memastikan masyarakat miskin dan juga kelompok rentan ya Pak, Iya. mungkin aja para lansia gitu, untuk tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan tidak terbebani persoalan biaya. Ya ini kita sudah selalu update, di setiap trimester kita update data. Karena untuk kelompok rentan kan datanya bergerak ya Mbak ya. Yes. Ya mungkin banyak ada juga yang rezekinya semakin lancar gitu ya. Jadi mereka sudah masuk ke kelompok sejahtera. Ada juga yang mungkin lagi kesulitan dan turun ke menjadi kelompok tidak sejahtera gitu. Itu kita update setiap 3 bulan. Kemudian layanan-layanan juga kita selalu pantau, terutama untuk lansia. Itu kita minta puskesmas malah yang turun ke bawah untuk cek. Jadi setiap bulan itu puskesmas pasti turun ke bawah untuk memeriksa lansia yang tidak bisa ke puskesmas. Oh iya mungkin ada ya. Ada yang mungkin lansia yang stroke, kemudian yang sakit gula, sakit kakinya nggak bisa Iya, jalan nggak gitu bisa ya. jalan. Itu puskesmas setempat terdekat akan datang ke rumah untuk memeriksa.
Oke. Dan itu juga biasanya kalau di kampung itu kan ada posga. Betul, posga. Itu setiap sebulan sekali ya Pak? Betul, itu juga kan kerjasama dengan puskesmas, dengan posga sekalian dicek kesehatan mereka seperti apa. Oke. Jadi lebih dekat ya, mungkin aja yang ngerasa aduh puskesmas jauh, kayaknya udah nggak mampu ini ke puskesmas, bisa posga aja. Nah kalau memang darurat butuh ke puskesmas atau rumah sakit 112 juga bisa dihubungi dengan cepat gitu ya. Oke. Kemudian kami juga ada layanan ambulans. Misalnya untuk mereka harus kontrol tiap bulan tetapi tidak ada kendaraan, itu bisa telepon juga untuk diantarkan ke rumah sakit. Telepon 112? Iya. Oke, kira info A1 iki, telepon 112 yang mungkin aja ada kegawat daruratan. Betul. Gitu ya Pak ya, langsung telepon call centernya 112. Iya, tapi ya rodok sabar ya, biasanya 15 menit lah. Kira-kira respon time-nya sampai ke lokasi 15 sampai 30 menit. Gitu ya, Rek ya, sabar. Nah kalau misalkan ini Pak Willy, ada aturan BPJS Kesehatan yang dinilai, aduh kayaknya kok aturan yang ini tuh merugiin masyarakat gitu loh. Iya, iya. Ini apakah DPRD mungkin punya kewenangan? Ya, atau langkah konkret nih? Ya untuk merubah itu kami tidak punya kewenangan karena itu kan aturan dari BPJS pusat. Tapi kami kemarin 2 bulan yang lalu sudah ke BPJS pusat. Kami bersama-sama kemudian membawa masukan-masukan dari masyarakat untuk dimasukkan ke BPJS pusat untuk menjadi pertimbangan perubahan aturan-aturan yang ada. Gitu. Jadi kami juga aktif kalau memang ada yang perlu disampaikan ke pusat, kami berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan keluhan masyarakat langsung. Gitu. Ada juga yang lagi viral di sosial media itu Pak Willy, katanya bakalan udah nggak ada lagi kelas-kelas 1, 2, 3. Betul. Itu mulai kapan Pak? Nah ini masih menunggu kesiapan rumah sakit ya Pak ya. Jadi kita menunggu kesiapan rumah sakit karena kan itu perubahan kamar penataannya juga. Iya, itu perubahannya susah. Luar biasa. Betul. Karena di kelas 1 itu kan biasanya satu kamar cuma 2 orang aja. Iya. Kalau kelas 3 satu kamar berapa 6. Pak? 6 orang? Iya. Oh, berarti ya akan sangat berbeda sekali. Itu beda. Akan sangat sulit juga ya. Beda, terus juga kan bakalan bangun juga itu. Iya, nanti tergantung rumah sakit apakah gedungnya sesuai enggak ya. Karena ada perubahan gitu sih. Oke, berarti bakalan ada kesana gitu ya. Oke. Nah ini kalau menurut Pak Willy itu seharusnya seperti apa sih kebijakan BPJS Kesehatan itu agar benar-benar memberikan pelayanan gitu kan. Kesehatan yang adil, terus mudah diakses, ngenaken buat masyarakat gitu. Iya, sebenarnya secara sistem yang ada sekarang sudah bagus dan mudah diakses masyarakat. Cuma informasi yang ke bawah sosialisasinya tuh kurang. Jadi banyak informasi-informasi yang masyarakat nggak tahu miss gitu ya. Jadi gampang sih soal rujukan. Iya. Seringkali warga masyarakat juga seringnya langsung rumah sakit. Padahal kebijakannya kan harus vaskes pertama dulu. Nah ini tidak disampaikan itu dengan baik. Langsung ke rumah sakit gitu nggak bisa ya Pak? Tergantung tingkat kedaruratannya. Jadi ya ini yang sering dikeluhkan masyarakat adalah kenapa enggak bisa langsung ke rumah sakit gitu ya. Itu. Kemudian sampai rumah sakit ditolak. Dan tingkat mesti balik lagi ke puskesmas. Jadinya kan kayak ribet banget ya. Kita udah langsung ke rumah sakit, balik lagi ke puskesmas, riwariwi, udah sakit. Kenapa diberlakukan seperti itu? Karena untuk mengurangi penumpukan di rumah sakit, Mbak. Penumpukan pasien di rumah sakit betul. Karena rumah sakit itu kan kapasitasnya juga terbatas. Kalau langsung ke sana nanti bakal numpuk di sana. Nah, karena itu ada screening pertama adalah di vaskes pertama, tingkat kegawatannya itu seberapa mereka dokter itu yang akan tahu. Karena seringkali juga orang merasa wah ini saya sakit gawat sekali gitu ya. Iya kadang-kadang itu gitu Pak kalau dipanggil sakit. Ke surga gitu ya. Padahal setelah dicek cek darah, cek CT scan, MRI juga nggak ada apa-apa sih. Ya gitu cuman mungkin capek aja sih. Betul. Kadang kan. Nah itu juga kita sampaikan ke pemerintah ke pusat, ke BPJS pusat juga beberapa hal yang memang seharusnya menjadi kegawatan yang bisa langsung ke rumah sakit. Tetap jadi warga tidak perlu ke puskesmas dulu. Contoh demam berdarah misalnya. Nah itu gawat itu. Nah demam berdarah itu kan sekarang masih harus lewat puskesmas dulu. Gitu ya. Jadi puskesmas dulu baru rujukan ke rumah sakit. Sedangkan kalau panasnya sudah tinggi itu harus
kalau panasnya sudah tinggi bisa langsung ke rumah sakit. Tapi ya batasnya 40. 40 Kak ya wis. Panas itu Pak. Kalau anak kecil bisa step itu Pak. Betul, Kalau bisa 40 step. itu bahaya itu. Nah, aturan-aturan seperti itu yang kita sampaikan ke BPJS Pusat. Oke. Tapi kita juga sudah minta ke rumah sakit milik pemerintah Kota Surabaya. Ada juga pertimbangan lah. Kalau memang kegawatannya memang dirasa sampai hampir mau step gitu ya. Nggak perlu lah tunggu 39 panasnya tunggu naik 40 dulu. Ya. Tapi harus melihat hal-hal yang lain supaya bisa masuk langsung rumah sakit. Ke rumah sakit. Jadi seperti itu buat Sobat Susana yang seringkali pengennya tuh buru-buru langsung aja ke rumah sakit. Kalau nggak enak badan ke rumah sakit. Nah dari Pak Willy kita jadi tahu ya. Kalau mungkin aja ngerasa sakit, boleh ke puskesmas dulu atau ke vaskes pertama. Bukan berarti untuk menyulitkan masyarakat. Betul. Tapi ya memang seperti itu guys. Supaya tidak ada penumpukan pasien. Betul, dan kalau ke vaskes pertama kan semua diletakkan di vaskes pertama yang dekat dengan rumah. Dan itu lebih enak loh di dekat rumah. Nggak ngantri, nggak jauh, nggak biaya. Ya. Dan percayalah vaskes Kota Surabaya yang pertama itu sudah kita cek, kita selalu akan kembangkan menjadi lebih baik. Gitu ya. Jadi kalau sakit ke vaskes pertama dulu. Oke, terima kasih Pak William Sama-sama. Wirakusuma STMSC anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya untuk Dewan Persahabatan Radio Susana on the spot.